qudratihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal wasaniha adapun yang kedua Aisyah. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syaratnya sholat. Yang pertama yaitu sucinya dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua syarat-syaratnya sholat taharatul badanin, yaitu bersihnya badan. Wa minhu, dan di antara badan adalah dakhilul fami, yaitu dalam daripada mulut. Mulut ini termasuk luar, yaitu termasuk badan dalam pembersihan sholat. Tapi kalau dari bawah atau dari lambung ke mulut, maka dalam puasa itu dianggap batin atau dalam. Wal anfi, begitu juga dalam hidup, itu juga harus bersih. Wal ainaini, dan dalam dua mata. Mata juga termasuk kategori badan. Artinya semua itu tidak boleh terkena najis, termasuk najis adalah darah. Jadi hati-hati kalau ibu kita berdarah, misalkan mimisan, nah maka batal sholatnya. Atau mungkin ya mulut kita musuhnya berdarah, itu juga sama membawa najis. Atau mata kita kami banyak menangis keluar darah, nah, itu juga sama kategori najis, berarti sholatnya tidak sah. Wa manusin, suci juga, bersih juga dari pakaian yang kita pakai ketika sholat, baik pakaian yang langsung nempel dengan kita ataupun yang kita sholat di atasnya, seperti sajadah. Wa ghairihi min kulli mahmulin lahu, dan selainnya yang mana masih ikut dari setiap yang kita gendong, yang kita bawa untuknya, yaitu untuk pakaian tersebut. Wa illam yataharrak bi harakatihi, walaupun tidak ikut serta bergerak bi harakatihi, dengan gerakan orang yang sholat. Jadi apapun yang kita gunakan itu harus suci, walaupun dia itu tidak bergerak. Misalkan kita menggunakan sorban, ya, sorbannya panjang, tidak ikut gerak dengan kita, maka selagi itu nempel dengan punggung kita sorban tersebut, itu juga harus suci, terhindar dari najis. Jangan sampai ujung sorban tersebut terkena najis, misalkan kotoran, ya, kucing misalkan, atau mukena biasanya nih, ya, mukena bawahnya itu nggak tahu dia nempel dengan najis, padahal itu dipakai sarungnya itu, maka juga sama tidak sah karena dianggap membawa najis. Jadi harus semuanya itu suci. Wa makanin, dan tempatnya, tempat yang kita sholati itu juga harus suci dari najis. Yusalli fihi, yang dia sholat di tempat tersebut, jadi halamannya atau lantainya itu harus bersih, an-najis dari najis. Ghairi ma'fuin anhu, yang disebut dengan najis di sini yang menjadi penghalang adalah yang tidak dimaafkan. Jadi ada jenis najis yang dimaafkan sama yang tidak dimaafkan. Nanti apa saja yang dimaafkan dan apa saja yang tidak, nanti kita akan bahasnya. Para kasih sholatul ma'au, maka itu tidak sah sholat seandainya tempat, badan, pakaian itu tidak, ya, suci. Jadi harus semuanya suci. Walau nasiyan au jahilan biwujudihi, jadi bicara najis, ini najis nggak boleh main-main dalam sholat itu. Bab najis itu adalah bab yang dianggap memang harus
orang yang sholat betul-betul perhatian dengan bajunya, dengan perkara najis. Jadi walaupun dia gunakan pakaian tersebut dalam keadaan lupa, kalau pakaian itu kena najis misalkan, maka juga tidak sah walaupun lupa. Ausyahiran, ataupun dia tidak tahu ternyata kencing itu najis misalkan. Jadi tidak ada toleransi bagi mereka sholat membawa najis, diwujudihi dengan keberadaan najis. Au bikaunihi mubilan, atau dia nggak tahu kalau itu bisa membatalkan sholat. Saya nggak tahu ternyata najis itu bisa membatalkan sholat. Ya, makanya harus belajar bagaimana sholat kita diterima. Ya maka harus kita taklim belajar, terutama adalah yang sifatnya wajib yang berhubungan dengan sholat lima waktu. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan pada bajumu fatahhir, maka sucikanlah. Wali khabar Syaikhaini, dan juga dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syaikhain, dua syaikh besar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wala yadurru muhadatsatu najisin li badanihi. Kalau tadi bicaranya yang menempel atau ikut dengannya dalam sholat. Tapi kalau muhadah, yaitu cuma melurusi atau cuma bertepatan, tapi tidak menempel dengan najis atau dengan badannya, itu tidak menjadikan batal. Contoh misalkan, badannya di situ tidak dia bawa najis, dia tidak nempel dengan najis tersebut, ada kencing, tapi dia sholat di sebelahnya, atau dia tidak menginjak kencing tersebut, dia sholat di atas kencing, ya. Itu tidak mengapa, tidak batal, cuma makruh. Ya. Makanya kalau kita sholat sekalipun bersih, tapi memang tempat tersebut sudah disiapkan untuk kotoran, maka dihukumi makruh. Contoh kamar mandi misalkan, tapi dibikin bersih, sholat di dalam kamar mandi, walaupun bersih, belum dipakai sama sekali, lantainya masih ya kinclong, itu juga hukumnya makruh. Kenapa? Karena memang tempat tersebut diperuntukkan untuk kamar mandi. Dalam hal ini kita juga beradab dengan sholat kita. Lagi untuk rahmah mu'adati, akan tapi hukumnya makruh bersamaan dengan meluruskan najis tersebut. Istiqbalin najisin, seperti menghadap najis, di depan kita ada kotoran, kita sholat di depan kotoran, itu makruh. Atau najisin, atau sesuatu yang sudah terkena najis. Jadi bedanya kalimat najis sama bukan najis dalam kitab-kitab syariat kita berfikih khususnya itu beda. Kalau najis itu ainnya, kencingnya, kotorannya. Tapi kalau bukan najis itu yang sudah bercampur dengan najis. Misalkan sarung sudah terkena najis, namanya bukan najis. Wasaqfu kadzalik, begitu juga saqaf, yaitu atap. Atap orang dulu itu kan biasanya terbuat dari rumah, atau kalau sekarang kayak daun kelapa gitu ya. Nah di situ kan banyak binatang-binatang yang mati, bangkai-bangkai di situ atapnya. Ya, jadi saking pendeknya nempel kepala. Nah dalam hal ini kalau nggak nempel, nggak langsung kena atap tersebut, itu sah. Tapi kalau nempel, maka batal. Kenapa? Karena dia nyambung dengan atap yang di dalamnya ada bangkai. Kan banyak binatang-binatang di situ pada mati. Makanya di sini hukumnya juga sama, kalau nempel dengan atap maka dianggap batal. Wasaqu kadzalika in qarra minhu, jika dia mendekati minhu dari saqaf tadi. Bihaitsu yuhaddu, sekiranya dianggap muhadian, dia menerusi lalu bagi saqaf tadi yang ada najisnya, urfan secara uruf, yaitu secara manusia mengetahui itu. Wala yajibu istinabun najis,
fi ghairi shalah. Nah, sekarang hukum di luar salat. Dan tidak wajib menjauhi najis fi ghairi sholati, di luar salat. Apakah kita diharamkan untuk berinteraksi dengan najis? Nah, di sini hukumnya tidak haram, artinya boleh dan juga tidak dianggap dosa. Ya. Wala yajibu ittiba'un najis fi ghairi shalah wa mahalluhu fi ghairi tadammuki bihi fi badanin aw thawbin. Orang boleh kerja yang memang dia sudah kebiasaannya interaksinya dengan najis, tetapi dengan syarat wa mahalluhu, adapun tempatnya yang tidak dosa tersebut, artinya tidak menambah fi ghairi tadammuki bihi, itu pada selain yang melumuri atau melepoti bihi dengan najis tadi fi badanin aw thawbin, yaitu pada badannya atau pakaiannya. Jadi kalau dia melumuri badannya dengan najis, misalkan kotoran dibuat sabun, ya, kemudian dipakai, misalkan kotoran apa misalkan, ya, itu nggak boleh. Aw thawbin, aku nyuci pakaian dengan najis, itu juga nggak boleh. Ya. Bahwa haram, maka itu haram bila ada tanpa ada kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan nggak jadi masalah. Nanti hukumnya berubah dengan perkara yang najis, boleh nggak? Nah, kalau ada hajat itu boleh. Ya. Wa huwa syar'an mustaqdarun yang naqsihat as-salati haitsu la murakhas. Wa huwa adabun najis syar'an, secara syariat. Definisinya najis secara syariat adalah mustaqdarun, yaitu sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang namun yang mencegah sihhat sholati, sahnya sholat, haitsu la murakhas, sekiranya itu tidak diberikan keringanan, artinya tidak dimaafkan. Jadi segala bentuk kotoran yang kotoran tersebut mencegah sahnya sholat, sekiranya tidak dimaafkan, maka itu juga ya dianggap najis. Jadi najis itu nggak semua jenis yang kotor. Buktinya yang kotor tidak mencegah sholat itu seperti ingus kotor, tapi tidak mencegah sahnya sholat, ya, maka nggak jadi masalah. Itu hukumnya boleh. Ya. Nah, di dalam masalah orang yang tadi berhubungan dengan najis, di sini disebutkan litadawi, contohnya ya, litadawi itu untuk berobat. Kalau bicara dia berhubungan dengan najis untuk berobat, itu boleh. Contohnya dulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi orang betul-betul dia merasa haus, jadi satu kelompok dia diberikan ujian oleh Allah yang tidak pernah berhenti dengan kehausan. Maka diberitakan oleh Rasulullah SAW untuk meminum kencingnya onta. Jadi pernah minum kencing onta. Nah, ketika itu, ya itu di kaum Arabiyyin. Ketika itu akhirnya Allah berikan kesembuhan karena ada hubungannya dengan najis dan itu hajat untuk berobat, itu boleh. Amal muqtazijah, nah disini juga bahwa jaizun bisa bin najasati ghairil khamri. Berobat itu dengan yang najis hukumnya boleh dengan apapun, bisa bin najasa, dengan apapun jenis najisnya, ghairil khamri, kecuali khamar, arak, atau mungkin sesuatu yang memabukkan, apapun jenisnya, itu nggak boleh berobat dengan arak. Wa ma warada min annahu ta'ala lam yaj'al shifaa'a fil muharramat mahmulun 'ala al-khamr. Jadi ada hadis Rasul yang menyebutkan bahwasanya Allah tidak menjadikan obat penyembuh dari perkara yang haram, itu kata ulama mahmulun 'ala al-khamri, yang dimaksud kesembuhan itu yang nggak boleh, ya,
dari barang haram adalah al-khamri, itu adalah kalau seandainya dari khamr. Ai asirfi artinya yang murni dari khamr. Jadi kalau ada orang misalkan itu minum khamr untuk kesembuhan, sudah jelas itu hukumnya haram. Amal mungkar jatuh biwariha, adapun minum khamr yang bercampur dengan yang lainnya, fayadul tadawi biha, maka boleh dia berobat dengan mukadijah tadi yang bercampur dengan khamr. Disyartihi dengan syaratnya, wahiyah tidak bersyidat berkutaribadi minhu, yaitu hilangnya goncangan mabuk minhu dari khamr tadi. Itu diambil dari kitab Bulughul Maram. Nah ini berlaku apapun jenis obat yang dari najis itu boleh, selagi memang itu adalah solusi untuk dia sembuh ya. Tapi kalau seandainya dia ada obat lain dan masih menggunakan obat tersebut yang terbuat dari bahan najis, maka nggak boleh ya. Jadi usahakan kalau masih ada yang dari bahan suci maka pakai, kalau tidak ya jadi masalah. Selain khamr pun kalau dicampur juga masih boleh ya. Nah berbeda kalau dalam hal keadaan darurat. Nah, kalau dalam keadaan darurat khamr pun boleh, khamr juga boleh. Jadi kalau tadi berobat tanpa ada dasar dia berobat ya, untuk mengambil obatnya itu dari khamr maka nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan di dalam keadaan darurat harus dia hilangkan darurat tersebut dengan khamr, itu juga boleh. Contohnya misalkan dia kesebut atau kesebutan ya, jadi dia makan ikan durinya nyangkut, atau begitu dia misalkan ya tulangnya itu ketelan juga sakit, bertuari juga susah, akhirnya perlu alat bantu. Ditemukan di sebelahnya tidak ada lagi kecuali arak, dan kalau seandainya ngambil air harus makan waktu lama, maka dalam hal ini boleh dia minum arak tersebut, tujuannya untuk menghilangkan sedapnya tadi itu ya. Itu dalam keadaan darurat. Intinya sebetulnya syariat itu mudah. Jadi yang kita bahas ini adalah ketika dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak ada darurat. Kalau ada darurat maka apapun ad-darurat tubihun mahdzurah. Ad-darurat tubihun mahdzurah. Darurat itu akan membolehkan perkara yang haram dalam keadaan darurat. Ada pun yang tahu indikator darurat adalah dia sendiri ya. Kayak kemarin kita sudah bahas sholat dalam keadaan darurat ya, dalam seandainya dia di kamar tidak dikunciin, tidak bisa misalkan ambil air dan lain sebagainya karena dikunciin airnya tidak ada ya darurat, maka sholat bermadir waktu. Jadi apapun ketika darurat syariat itu tidak batal, tetap dilaksanakan walaupun seadanya. Itulah kemurahan daripada syariat Islam itu. Bahwa ada bukan di situ contohnya kausin wa baulin, yaitu seperti kotoran kaum, kotoran hewan atau kotoran kita ya, wa baulin dan juga kencing. Walau kana min ta'irin, walaupun keluar dari burung kotorannya najis. Wasamakin, begitu juga sama, itu adalah ikan. Wajaratin dan belalang. Jadi kalau belalang sama ikan yang boleh dimakan walaupun dari bangkai ya, itu dari segi hukum tanawulnya, makannya ya. Jadi bangkai ikan sama bangkai belalang hukumnya suci. Jadi walaupun kita tetap ikan lele misalnya, itu boleh. Dan itu tidak ada bangkai, istilah bangkai tidak ada. Jadi boleh kita makan kapan saja. Tapi bicara kotoran hewan itu umum, termasuk di dalamnya adalah ya ikan dan juga belalang. Nah kalau kita makan ikan dan makan belalang dan dibersih dulu, sama aja kita makan itu kotoran ikan dan itu halal. Jadi ikannya boleh dibersih dulu. Nah begitu juga sholat bawa ikan ya, karena dia takut diambil kucing di kantong ikannya. Nah ikannya kan secara dimakan apa
belum dibersihin, akhirnya dia sholat bawa najis. Perhatikan ya. Beli ikan misalkan satu potong, ditakut dimakan kucing dia sholat, di kantongnya pakai plastik. Nah, sama aja dia sholat bawa najis. Kalau mau kasihan dulu potong ikan, ada bersih cuci baru dibawa, baru sholat. Wa ma'ala nafsa lahu. Begitu juga hewan la nafsa lahu yang tidak ada nyawa, yang tidak ada darahnya, lahu yaitu mengalir. Jadi dalam darahnya hewan yang tidak mengalir itu dianggap suci, tapi kotorannya tidak suci. Jadi beda hukum darah, beda hukum kotoran. Paham ya? Nyamuk kita tepok, ya, sholat atau begitu gigi nyamuk ditepok. Nah itu kalau bicara darah itu boleh sholat bawa darahnya. Tapi bicara bangkainya, karena masih ada bangkai di situ, bangkai itu termasuk sayapnya bangkai, kakinya bangkai. Nah sama aja dia sholat bawa bangkai, akhirnya tidak sah. Ya. Jadi perlu dibedain mana darah mana bangkai. Nah kalau dia misalkan kayak lalat dah, kan ada kotorannya, kotoran lalat. Nah lalat ya, itu najis juga. Tapi bicara darahnya ada najis. Tapi bangkai, jadi yang dalam masalah sholat yang tidak dimaafkan itu, yaitu dalam hal yang kecil binatangnya yang tidak mengalir, itu dalam segi darahnya yang dimaafkan. Yang tidak dimaafkan bangkai dan juga kotorannya. Itu perlu dipilih mana darahnya, mana bangkainya, ya, mana kotorannya. Au min makulin, atau dari makul. Tahu makul? Makanan masih binatang yang bisa dimakan. Apalagi dagingnya, kalau asor menurut pendapat yang sahih. Jadi menurut yang asor itu kotoran kambing kan boleh dimakan. Ya, kambingnya maksudnya bukan kotoran. Itu kotorannya najis. Tapi apa asor? Tapi muqabil asor itu suci. Muqabil asor itu suci. Jadi kalau suci itu bisa diambil bagi mereka yang memang kerjaannya dia mengembala kambing. Kalau dia kena kencing atau mungkin dia baca dengan sapi, kena kencing kotoran sapi. Nah kalau muqabil asal itu boleh kita pakai kalau seandainya dalam hal istiar pun juga boleh ya. Kita mau sholat mungkin nggak ada baju lagi kecuali baju itu boleh. Karena alasannya binatangnya itu boleh dimakan. Walau istighfari wafdiyani minat imadina kamali wa ahmad innahuma sahirani minal makbul. Bahwasanya menurut Imam Istighfari wa Ruyani, beliau mengatakan sama seperti mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, an-nauma, bahwasanya keduanya itu sahirani, itu adalah suci minal makbul, dari hewan yang dimakan. Jadi boleh kotoran mau kencing, mau kotoran besarnya, ya. Kalau itu datangnya dari hewan yang boleh dimakan, hukumnya suci. Walau rasa atau taat bahimatan ayat, baik karena sorban itu langsung yang abada, bangunan najizun yusalu wa yukal wa ila najis. Sampai sini dulu karena waktu, malah sedikit bermanfaat. Ada Allah yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan kita.